Oke, baik. Sekali lagi selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua yang di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara yang di Amerika. Hari ini hari Sabat tanggal 20 September tahun 2025. Kita akan eh, melanjutkan kita punya pelajaran ya dari The Khotbah Ati Jones yang ke-8, The Third Angel's Message atau Pekabaran Malaikat yang ketiga yang dibawakan di Battle Creek tahun 1893. Dan ini adalah pertemuan kedua dari chapter 8 ini atau khotbah ke-8 yang dibawakan oleh A.T. Jones ini yang judulnya Brotherly Love and Outpouring of the Latter Rain ya. Jadi eh, chapter 8 ini membahas tentang kasih persaudaraan dan tentang pencurahan Roh Kudus. Pencurahan hujan akhir, pencurahan hujan akhir. Jadi kita sudah belajar waktu Sabat lalu ya, ini sudah dimulai Sabat lalu. Dan seperti biasa, saudara-saudara, kita akan review sedikit apa yang sudah kita pelajari waktu Sabat lalu, dan kita akan lanjutkan untuk pelajaran Sabat ini ya. Dan kembali mengingatkan saudara-saudara, ini adalah Bible Study. Saya hanya sebagai moderator atau ya untuk mau coba kasih dia punya kita baca apa yang ditulis di sini, dan saudara-saudara bisa menambahkan atau bertanya dan kita sama-sama akan menjawab ya. Ini kita bisa diskusi sama-sama untuk bisa mengerti akan pelajaran ini. Baik, kita akan review pelajaran ini. Oke, jadi ini waktu lalu kita sudah baca, sudah pelajari ini apa yang A.T. Jones bilang di khotbah itu. Dia bilang, berulang kali bukti telah diberikan kepada kita, kita sedang berdiri tepat di hadapan peristiwa-peristiwa yang membawa akhir dunia. Saudara-saudara, bahaya yang mengancam kita berhubungan dengan akhir dunia, penganiayaan, dan hal-hal dari luar itu memang ada dan selalu ada. Tetapi semuanya itu sangat kecil dibandingkan dengan bahaya yang menimpa atas setiap pribadi dalam pengalaman pribadinya masing-masing. Jadi, saudara-saudara, ini mau bukti apa lagi bahwa kita ini sudah di hujung atau sudah di akhir dunia ini ya. Kita sudah di akhir zaman, sudah di akhir dunia ini. Tanda-tanda yang mau dilihat, tanda-tanda apa yang belum? Tanda-tanda alam semuanya sudah terjadi. Perang kita sudah dengar di mana-mana. Dan eh apa ya, kita mau bilang ini semua tanda-tanda kita sudah lihat, dan dibilang kadang-kadang kita takut akan bahaya-bahaya ini ya. Ini akan ada penganiayaan di akhir zaman, kita akan alami itu ya. Kita akan dikejar-kejar, dan dibilang ketika saya pribadi juga ya, saudara-saudara, ketika mendengar nubuatan seperti itu akan apa yang terjadi kepada umat-umat Tuhan, kadang-kadang ya bukan takut ya, ini secara pribadi takut akan terjadi demikian. Bagaimana kalau kita diambil, kita punya harta, kita punya milik? Bagaimana kalau saudara-saudara kita dibunuh? Takut dalam diri kita ini. Tapi apa yang dibilang ini, dibilang itu kecil, sangat kecil, bahkan dibilang sangat kecil dibandingkan dengan bahaya yang menimpa atas setiap pribadi dalam pengalaman pribadinya masing-masing. Terus dibilang, bahaya terbesar yang ada pada jemaat adalah bahwa mereka tidak melihat hal-hal yang menyangkut diri mereka secara pribadi, melainkan lebih banyak memandang kepada hal-hal yang ada di luar daripada melihat apakah hati mereka sendiri benar di hadapan Allah. Jadi ini bahaya terbesar kita. Bukan apa yang akan terjadi kepada kita, bukan apa yang akan penganiayaan yang akan ada di depan kita. Bukan itu bahayanya. Bahaya yang terbesar adalah apakah hati kita sendiri sudah benar di hadapan Allah atau tidak. Itu yang dibilang di sini, saudara-saudara. Dan kita sudah pelajari ya waktu lalu, dan saya rasa saudara-saudara masih ingat, Ati Jones bilang begini. Dari setiap dari sekian banyak pelajaran yang dia sudah bawakan, dibilang pelajaran ini adalah pelajaran yang paling menakutkan atau dibilang sangat mengerikan untuk mau dia bawakan. Karena ini menyangkut dirinya sendiri juga, dia bilang. Dibilang jangan pikir ini pelajaran yang dia bawakan hanya untuk orang-orang,
hadirin yang hadir pada saat itu dan dia tidak termasuk, dia bilang begitu. Bukan begitu ya, dia bilang dia pun termasuk dan khotbah ini untuk dia juga sendiri ya. Khotbah ini untuk dia juga sendiri. Begitupun saat ini saudara-saudara, ini kita semua mengalami hal ini ya. Ini khotbah untuk kita semua, bagi saya sendiri juga khotbah ini berlaku. Jadi kita melihat hal-hal di luar itu kayaknya luar biasa ya, mengerikan. Perang, akan ada penganiayaan, bencana-bencana alam. Tetapi itu hanya kecil bila dibandingkan dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Apakah hati kita sudah benar di hadapan Allah atau tidak? Terus dibilang, semua orang yang mengaku nama Kristus haruslah menanti, berjaga dan berdoa dengan satu hati. Semua perbedaan harus disingkirkan dan kesatuan serta kasih sayang yang lembut satu terhadap yang lain memenuhi seluruh jemaat. Maka doa-doa kita dapat naik bersama Bapa Surgawi kita dengan iman yang kuat dan sungguh-sungguh. Lalu kita dapat menanti dengan sabar dan penuh harapan akan penggenapan janji itu. Jadi saudara-saudara, ini kita sebagai umat masih Advent hari ketujuh yang mengaku nama Kristus, kita harus apa? Menunggu, berjaga, dan berdoa dengan satu hati. Dibilang perbedaan harus disingkirkan. Perselisihan harus disingkirkan. Konflik-konflik dalam jemaat harus disingkirkan. Dibilang, dan kesatuan serta kasih sayang yang lembut, satu yang terhadap yang lain harus memenuhi seluruh jemaat. Makanya dibilang, bagaimana kita mau menantikan kecurahan Roh Kudus kalau kita punya kehidupan belum tuntas sama seperti murid-murid di ruang atas waktu itu. Ini yang mereka lakukan, berdoa, berjaga dengan satu hati, perselisihan antara mereka disingkirkan. Kita sudah tahu ya, perselisihan antara murid-murid Tuhan Yesus waktu itu, ketika ada Yohanes dan Yakobus, ketika ibunya bilang bahwa kalau nanti di surga, kalau nanti di surga katanya, kalau boleh deh anak-anak, satu di kanan, satu di kiri. Dan murid-murid Yesus yang lain waktu itu sangat iri dan sudah ada perselisihan di dalam hati mereka yang mereka pendam, saudara-saudara. Dan selama mereka bersama-sama, sudah ada perselisihan, saudara-saudara. Itu bukan cuma terjadi pada mereka, pada kita juga ya, saudara-saudara. Mungkin kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain, tapi mungkin dalam hati sudah ada perselisihan yang kita pendam-pendam selama ini kepada mereka. Mungkin ada hal-hal yang kita tidak suka terhadap orang itu ya. Ada yang kita eh iya, kita tidak suka atau kita benci terhadap orang itu yang masih tersimpan dalam hati. Dan apa yang terjadi sebelum pencurahan Roh Kudus itu ketika mereka berada di ruang atas, perbedaan perselisihan mereka selesaikan semuanya. Baru kecurahan Roh Kudus terjadi pada waktu itu. Terus dibilang di sini ya, ketika perbedaan itu disingkirkan, baru dibilang, maka doa-doa kita dapat naik bersama kepada Bapa Surgawi. Maka doa-doa kita dapat naik bersama Bapa kepada Bapa di surgawi kita. Saya ingat terhadap doa Bapa kami ya, yang kita sering hafal dan kita doakan. Dibilang, ampunilah dosa, eh, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saudara-saudara, ketika kita belum selesai, belum mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bagaimana Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa kita? Kalau ada di ayat lain yang bilang, kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, kita harus selesaikan dulu kita punya masalah dengan orang lain, baru Tuhan bisa mendengarkan doa kita. Tuhan, dengan kata lain ya saudara-saudara, doa-doa kita tidak bisa naik kepada Bapa kalau perselisihan di antara kita belum selesai. Kalau masih ada sesuatu yang permasalahan antara kita dan saudara kita yang belum diselesaikan, tidak bisa ya doa-doa kita naik kepada Bapa. Terus ini kita lanjut ya. Dibilang, jika ada perbedaan sedikit pun antara engkau dengan siapapun di dunia ini, baik mereka ada di institusi ini atau tidak, sudah waktunya bagi engkau dan saya untuk menyingkirkannya. Jika orang itu tidak ada di sini sehingga engkau tidak dapat menemuinya dan membicarakannya,
maka tulislah surat kepadanya dan ceritakan semuanya, serta nyatakan posisimu dan apa yang sedang engkau lakukan. Saudara-saudara, di saat itu, saudara-saudara, di saat itu tidak sama seperti sekarang ya, sudah ada HP, sudah ada WhatsApp, sudah ada video call, telepon bisa berjam-jam. Dulu cuma pakai surat ya. Jadi kalau misalnya tidak ada apa namanya, mereka tidak bisa ketemu apa yang dibilang sini. Tulis surat, minta maaf atau berdamai dengan orang yang tidak ada di sini. Selesaikan kita punya masalah sedikit. Selesaikan apa? Kita punya perselisihan dengan orang-orang lain ya. Kalau sekarang sudah saudara mungkin lebih gampang daripada waktu itu. Kalau dulu harus tulis surat. Kalau sekarang kita tinggal telepon, tinggal video call. Nyatakan misalnya kita ada masalah dengan orang lain, nyatakan itu semua. Minta maaf, selesaikan kita punya apa? Perselisihan dengan apa? Dengan orang-orang tersebut ya, saudara-saudara. Terus ini dibilang, oke, dibilang, maka saya hendak berkata kepada orang-orang Advent hari ketujuh di kota ini, bereskanlah hal-hal yang bengkok demi keselamatan jiwamu sendiri dan demi jiwa-jiwa yang Allah ingin selamatkan di kota ini. Bereskanlah atau selesaikanlah. Jadi dibilang dibilang kepada kita ya, ini termasuk kita juga ya saat ini, dibilang pada orang-orang yang hadir waktu itu ya. Bereskanlah hal yang bengkok demi keselamatanmu sendiri. Jadi ini saudara-saudara, ketika kita mau berdamai, kita mau selesaikan kita punya masalah dengan orang lain, itu demi siapa sebenarnya? Apakah demi orang lain itu atau siapa? Itu demi keselamatan jiwa kita sendiri. Jadi saudara-saudara, ini kalau kita tidak lakukan ini dibilang ya, kalau kita tidak melakukan atau tidak membereskan kita punya masalah dengan orang lain, dia punya konsekuensi, dia punya cost, dia punya biaya, dia punya cost itu adalah keselamatan kita sendiri. Kalau kita tidak selesaikan, yang ada adalah yang korban adalah sebenarnya kita sendiri. Kita tidak bisa diselamatkan kalau kita apa? Belum membereskan masalah kita dengan orang lain. Terus dibilang, semua perbedaan harus disingkirkan dan persatuan serta kasih sayang yang lembut satu terhadap yang lain memenuhi seluruh jemaat. Ini kutipan ini diulang-ulang oleh Athen Jones ya. Ini ada beberapa kali dia bilang ini. Semua perbedaan harus disingkirkan dan persatuan serta kasih sayang yang lembut satu terhadap yang lain memenuhi seluruh jemaat. Ini diulang-ulang terus ya saudara-saudara. Terus dibilang, itulah yang dilakukan para murid ketika mereka mencari Tuhan selama 10 hari. Selama 10 hari itu, mereka menyingkirkan semua perbedaan. Nah, ini sudah kita singgung tadi ya, saudara-saudara. Ini yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus 10 hari sebelum kecurahan Roh Kudus. Mereka menyingkirkan apa? Semua perbedaan. Permasalahan perselisihan antara Yohanes, Yakobus dengan para murid-murid yang lain yang selama ini mereka pendam, mereka selesaikan waktu itu, saudara-saudara. Seandainya mereka tidak selesaikan waktu itu, kecurahan Roh Kudus yang kita dengar saat ini, Pentakosta mungkin tidak apa terjadi waktu itu. Tapi mereka sudah apa? Selesaikan waktu itu, sehingga waktu itu kecurahan Roh Kudus terjadi atas mereka. Terus dibilang begini, karena hal ini secara khusus berlaku bagi kita sebagai saudara dan saudari di dalam jemaat. Maka menjadi kewajiban kita untuk menyingkirkan perbedaan. Tidak peduli berapa biayanya, itu sama sekali bukan persoalannya. Itu tidak mungkin merenggut hidup kita jika kita melakukannya. Tetapi itu pasti akan merenggut hidup kita jika kita tidak melakukannya. Itu sudah pasti. Saudara-saudara, dia punya kos, dia punya taruhan atau iya, dia punya bahasa Inggrisnya kos ya, dia punya taruhan atau dia punya biayanya, eh, dia punya taruhan ya, kita bilang dia punya taruhan adalah hidup kita. Kalau kita dia bilang itu kalau kita tidak melakukan hal ini, menyelesaikan masalah kita, ini wajib ya, bukan hak.
Ini kita punya kewajiban untuk menyingkirkan perbedaan. Kalau kita tidak melakukan kewajiban kita untuk apa? Menyelesaikan masalah kita dengan orang lain, dia bilang dia punya kos adalah apa? Hidup kita sendiri. Tetapi kalau kita bikin ini, menyelesaikan masalah kita, dibilang apa? Hidup kita bisa apa? Tidak akan merenggut hidup kita. Kita bisa aman. Tetapi kalau kita tidak melakukan hal ini, dia punya konsekuensi adalah apa? Keselamatan kita atau hidup kita. Dia bilang itu sudah pasti. Oke, ini yang sudah kita bahas waktu lalu ya, saudara-saudara. Oke, oke, oke. Ini sampai di sini saudara-saudara yang sudah kita bahas waktu lalu. Mungkin ada saudara-saudara yang mau tambahkan atau ada pertanyaan. Ini masih review ya, yang sudah kita bahas waktu lalu. Mungkin ada yang mau kasih eh, tambahan sebelum kita melanjut dengan apa yang pelajaran untuk sahabat ini. Iya, Li. Oh ya, silakan. Ada tambahan. Oke, jadi selamat pagi, selamat sahabat untuk semuanya. Em, Kalau kita lihat sejarah di mana murid-murid Tuhan Yesus kecurahan Roh Kudus. Oke, sebelum kita ke situ ya, tadi yang A.T. Jones bilang, em, sometimes kita lihat yang di luar kan, oh ada penganiayaan, ada apalah yang terjadi nanti di zaman kita gitu. Apalagi Sadelo, undang-undang hari Minggu yang tidak berbakti hari hari Minggu akan dibunuh dan seterusnya seterusnya. Tapi kalau kita lihat sejarah Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus waktu mereka kecurahan Roh Kudus, mereka itu nggak takut lagi mau dianiaya gitu loh. Iya, Nggak ada rasa apa ya, malah untuk mereka dianiaya itu adalah satu hal yang untuk mereka itu satu hal yang apa ya kita mau bilang satu hal yang mereka mau lakukan untuk Tuhan Yesus gitu. Jadi orang yang kecurahan Roh Kudus nggak akan takut lagi untuk hal itu gitu. Jadi mungkin sekarang kita punya posisi kalau dengar hal seperti itu agak ngeri juga gitu ya. Oh gimana gimana nanti kalau saya dianiaya, gimana saya punya anak, gimana dan seterusnya terusnya itu normal secara manusia. Tapi di saat kita kecurahan Roh Kudus hal-hal seperti itu kita akan apa ya akan tidak takut mati untuk Tuhan, tidak takut lagi akan hal seperti itu. Itu yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mau diancam, mau dibunuh, malah mereka lebih berani untuk memberitakan mengenai Tuhan Yesus. Tetapi sebelum mereka kecurahan Roh Kudus itu, itulah yang di sini dibahas bahwa semua perselisihan harus disingkirkan. Nah, jadi yang paling utama itu adalah apa yang harus kita benahi dulu gitu, apa yang harus kita lakukan sebelum di zaman kita kan nanti akan ada kecurahan Roh Kudus tanpa batas dan Ellen White bilang 10 kali lipat dibandingkan dengan waktu murid-murid kecurahan Roh Kudus di hari Pentekost. Dan persiapan yang mereka lakukan waktu kecurahan Roh Kudus di hari Pentekost itu juga sama dengan persiapan yang akan kita lakukan untuk kecurahan Roh Kudus di zaman kita. Jadi ya of course penganiayaan akan terjadi apa semuanya, tapi yang paling utama yang harus kita lakukan ini adalah ya itu yang tadi Lali bilang, A.T. Jones ulang-ulang, semua perbedaan harus disingkirkan, ada persatuan, ada one mind, satu pikiran, one accord, ada rasa satu di dalam segala hal, tidak ada pertengkaran, tidak ada kecemburuan, jealousy, siapa yang paling tinggi dan seterusnya, seterusnya. Sudah nggak ada seperti itu gitu loh. Diri semua itu sudah mati dan semua penuh dengan roh kerendahan hati dan kasih ya, brotherly love itu. Jadi itulah yang murid-murid Tuhan Yesus lakukan selama 10 hari. Dan disitulah mereka mendapat kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Nah itulah yang kita lakukan sekarang. Jadi istilahnya sekarang ini kita dalam prophetic apa ya nubuatan atau prophetic timeline yang mana
sebelum kecurahan Roh Kudus jatuh, apa Tuhan berikan kepada gerejanya, ini yang harus kita lakukan secara pribadi dengan keluarga, dengan gereja, dengan siapa saja, di mana saja, community, di mana kita tinggal. Kalau ada hal-hal yang seperti ini yang kita belum bereskan, kita harus bereskan. Dan yang waktu lalu kita belajar bahwa mereka mau terima atau mereka nggak terima, itu bukan urusan saya lagi gitu. Kalau mereka terima, puji Tuhan. Kalau mereka tidak terima, itu urusan mereka itu dengan Tuhan. Yang sekarang kita lakukan adalah betul-betul ya, kalau mau bereskan, memang betul-betul datang untuk minta ampun, minta maaf, dan juga betul-betul datang untuk mau berdamai gitu. Semua perselisihan itu disingkirkan. Nah, itulah yang A.T. Jones bilang yang paling susah, yang paling mengerikan, karena itulah yang sepertinya kalau datang ke orang, kalau misalnya orang itu yang bersalah kepada saya, terus saya yang datang, itu kan benar-benar humiliating ya, maksudnya benar-benar um, kalau nggak ada roh kerendahan hati itu nggak akan bisa terjadi gitu. Jadi ini yang paling mengerikan, yang mana diri kita itu penuh dengan self, sampai untuk mau merendahkan diri itu datang ke orang itu, aduh, satu hal yang sulit sekali untuk dilakukan. Tapi itu semua bisa dilakukan kalau kita minta Tuhan yang melakukan dalam diri kita. Oke, Li, thank you. Iya, terima kasih. Betul ya, ini mau lakukan itu pun ini bukan suatu hal yang gampang. Ini kita memang harus minta sama Tuhan betul-betul kekuatan, kemampuan untuk bisa berdamai dengan orang lain. Ini kalau apa namanya, kita tahu ini penting sekali ya, saudara-saudara. Dan ketika kita ada sesuatu tujuan atau apa, kita mau minta sesuatu kepada Tuhan, sering kita berdoa sambil berpuasa untuk hal-hal ini ya, saudara-saudara. Untuk hal-hal tujuan kita, misalnya kita mau apa ya, mau minta sesuatu kepada Tuhan. Bahkan untuk urusan-urusan yang bukan kerohanian, kita minta sampai berpuasa untuk itu ya kepada Tuhan. Tetapi dan ini menyangkut kita punya keselamatan tentang bagaimana kita mau berdamai dengan orang lain. Apakah saudara-saudara pernah sampai berpuasa untuk mau berdamai dengan orang lain, berdoa supaya Tuhan kasih kemampuan untuk menyatakan kita punya permohonan maaf atau untuk menyatakan damai dengan saudara kita atau tidak ya. Sama seperti Yakub ya, ketika dia mau ketemu Esau, dia dia tahu Esau marah kepada dia ya. Kemarahan Esau itu tidak berkurang sedikit pun dari waktu 20 tahun lalu dengan waktu Yakub akan kembali ya. Tetapi apa yang Yakub lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan sambil menangis, mohon janji Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mendamaikan hati Esau dan mereka pun berdamai waktu itu. Dan ini pun bisa menjadi contoh bagi kita ya. Berdoalah kepada Tuhan untuk berdamai dengan orang lain dan Tuhan akan mampukan kita. Tuhan akan mampukan kita. Dan dibilang ya saudara-saudara, kalau kita berdamai dengan orang lain, maka doa-doa kita dapat naik bersama kepada Bapa Surgawi. Jadi ini bagaimana? Ya? Ini koreksi ya kalau saya salah. Kalau kita ini masih ada perselisihan dengan orang lain dan kita berdoa kepada Tuhan sesuai dengan apa yang saya baca ini ya, saudara-saudara, doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Koreksi ya kalau saya salah. Tetapi itulah yang terjadi, saudara-saudara. Kalau selama kita belum berdamai dengan orang lain, doa-doa kita tidak bisa naik kepada Bapa Surgawi kita. Itu yang terjadi, ya, saudara-saudara. Maka ini, apakah kita berdoa setiap berapa jam sehari, 3 kali sehari, tetapi hati kita belum berdamai dengan orang lain, mungkin itu akan menjadi suatu kesia-siaan. Jadi, berdamailah dengan orang ya, berdamailah dengan saudara kita kalau kita ada perselisihan dengan mereka. Doakan itu ya, saudara-saudara. Doakan itu kalau perlu puasa untuk bisa apa? Kita bisa selesaikan masalah kita dengan orang lain dan hati kita akan plong dan dibilang ya, saudara-saudara, ini doa kita bisa naik kepada Bapa di surgawi kita. Dan kalau kita bisa lihat juga kesehatan kita akan lebih membaik ya. Kita akan lebih senang, stres kita bisa apa? Lebih di sangat akan jauh sangat berkurang kalau kita memiliki stres.
kalau apa? Persoalan kita dengan orang lain telah selesai. Oke, kita akan lanjut ya untuk pelajaran sahabat ini. Silakan kalau saudara-saudara ada tambahan, silakan dipotong ya saudara-saudara. Ah, saya akan baca dari paragraf terakhir yang kita baca sahabat lalu. Dibilang, itulah yang sekarang harus dilakukan. Ketika hal itu diselesaikan, ketika semua perbedaan disingkirkan dan persatuan menang, dan setiap orang mencari kesatuan hati dan pikiran, maka Allah telah berjanji bahwa kita akan melihat mata dengan mata. Waktunya telah tiba, marilah kita melakukannya. Dibilang saudara-saudara, kalau hal itu sudah diselesaikan, perbedaan disingkirkan, ada satu hati, ada satu pikiran, one mind. Terus dibilang, Allah berjanji, God has promised, bahwa kita akan melihat mata dengan mata. Apa artinya itu saudara-saudara? Kita akan bertemu dengan Allah, muka dengan muka, mata dengan mata, dibilang. Mata dengan mata. Ini saya di Matius 5 ya, kalau nggak salah dibilang, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan melihat Allah ya, kalau melihat Allah. Jadi ada janji Tuhan di sini, ketika kita berdamai dengan orang di dunia ini, kita akan bertemu dengan Allah di surga. Terus ini ya, ini kita baca ya untuk saat ini, untuk pelajaran saat ini dibilang, saya baca lagi di halaman 9. Jawabannya mungkin datang dengan kecepatan yang tiba-tiba dan dengan kuasa yang luar biasa. Atau mungkin tertunda selama berhari-hari dan berminggu-minggu sehingga iman kita diuji. Tetapi Allah tahu bagaimana dan kapan menjawab doa kita. Bagian kita dalam pekerjaan ini adalah menempatkan diri kita dalam hubungan dengan saluran ilahi. Allah bertanggung jawab atas bagiannya dalam pekerjaan itu. Jadi di sebelumnya dibilang ya saudara-saudara, kalau kita berdamai dengan orang lain, sudah menyelesaikan perselisihan dengan orang lain, maka doa-doa kita akan naik kepada Tuhan. Terus dibilang ketika doa-doa kita naik kepada Tuhan, jawabannya mungkin datang segera sesudah kita berdoa dengan tiba-tiba ya. Atau dibilang mungkin tertunda berhari-hari atau berminggu-minggu sehingga kita punya iman itu diuji. Tetapi dibilang, tetapi Allah tahu bagaimana dan kapan menjawab doa kita. Jadi bagian kita dalam pekerjaan ini adalah apa yang dia bilang, menempatkan diri kita dalam koneksi atau hubungan dengan ilahi. Dan Allah bertanggung jawab dibilang atas bagiannya dalam pekerjaan ini. Tanggung jawab Tuhan adalah menjawab doa-doa kita. Dan posisi kita adalah apa? Kita tempatkan kita punya koneksi hubungan dengan Tuhan di dalam dia punya saluran ilahi ya dia bilang begitu. Dan ini dibilang pasti Tuhan akan jawab doa kita ya saudara-saudara. Mungkin langsung dijawab, mungkin ditunda. Tetapi Tuhan tahu bagaimana untuk jawab doa kita. Seperti yang muncul dalam pikiran kita tadi malam, ketika saluran itu terbuka dan doa-doa kita naik sebagaimana digambarkan, maka saluran itu terbuka dan ketika roh Allah dicurahkan, itu akan menjangkau sepanjang saluran yang terbuka itu. Bagian kita dalam pekerjaan ini adalah menempatkan diri kita dalam hubungan dengan saluran ilahi. Allah bertanggung jawab atas bagiannya dalam pekerjaan itu. Dia yang setia telah berjanji. Hal yang besar dan yang penting bagi kita adalah memiliki satu hati dan pikiran, menyingkirkan semua iri hati dan kejahatan, dan sebagai pemohon yang rendah hati, berjaga-jaga serta menunggu. Aduh, ini luar biasa ya saudara-saudara. Ini Tuhan bertanggung jawab untuk menjawab doa-doa kita. Bagian kita adalah menempatkan kita punya katanya posisi dalam saluran ilahi. Terus dibilang hal yang besar atau yang penting bagi kita adalah katanya memiliki satu hati dan pikiran. One mind and one heart ya. Dia bilang menyingkirkan semua iri hati dan kejahatan. Iri hati dan kejahatan. Jadi saudara-saudara, ketika kita mau berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, hal itu harus dilakukan. Satu hati, satu pikiran dengan orang lain, umat-umat Tuhan, dan menyingkirkan semua iri hati dan kejahatan atau perbedaan, perselisihan,
harus disingkirkan, baru kita apa? Tunggu jawaban doa kita, berjaga-jaga serta menunggu. Terus dibilang, Yesus perwakilan dan kepala kita siap untuk melakukan bagi kita apa yang telah Dia lakukan bagi mereka yang berdoa dan berjaga pada hari Pentakosta. Saudara-saudara, Yesus yang sama yang telah melakukan dan melakukan apa yang Dia telah lakukan pada murid-murid pada hari Pentakosta akan melakukan hal yang sama bagi kita ketika kita melakukan hal yang sama juga seperti yang murid-murid itu lakukan pada waktu itu. Saudara-saudara, ini janji Tuhan, saudara-saudara. Dan janji Tuhan adalah iya dan amin. Dan tidak pernah, saudara-saudara, Tuhan berdusta ya. Ketika Dia berjanji, ini lebih pasti daripada apa? Matahari pada besok pagi untuk terbit. Itu lebih pasti daripada itu. Sangat pasti bahwa itu akan terjadi. Dan ini dia punya ya, kita punya bagian adalah apa? Menyelesaikan kita punya persoalan dengan orang lain. Oke, sampai di sini saudara-saudara. Mungkin ada yang mau tambahkan atau ada koreksi atau ada pertanyaan, dipersilakan saudara-saudara. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya saudara-saudara. Dibilang inilah satu pemikiran lain yang layak untuk kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Yesus bersedia untuk mencurahkan keberanian dan kasih karunia kepada para pengikutnya hari ini sebagaimana dia kepada para murid gereja mula-mula. Tidak seorang pun boleh dengan gegabah mengundang kesempatan untuk berperang melawan pemerintah-pemerintah dan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi, saudara-saudara di sini ini dibilang ya, ini dibilang pada hari Pentakosta itu ya, ini Tuhan kasih dia punya apa? Keberanian dan dia punya kasih karunia kepada dia punya murid-murid atau dia punya pengikut pada waktu gereja mula-mula ya. Terus ini kita sudah baca ya, ini kita punya lawan adalah di Filipi ya, kita punya lawan adalah penguasa-penguasa kegelapan, pemerintah-pemerintah ya. Dan banyak lagi ya yang menjadi lawan kita ya dibilang. Tetapi dibilang tidak seorang pun boleh gegabah untuk apa katanya? Invite an opportunity atau mengundang kesempatan untuk berperang melawan pemerintah-pemerintah dan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi tidak boleh gegabah ketika kita apa? Untuk melawan mereka itu tidak boleh gegabah ya. Kadang-kadang kita terlalu gegabah ya seperti Petrus mungkin ya yang dengan dia kita punya semangat berapi-api kita mau melawan karena dibilang lawan kita itu ya dan kita dengan gegabah melawan mereka ya terus dibilang kita perlu masuk ke dalam perkara ini dengan hati-hati dengan pertimbangan yang seksama. Kita perlu memastikan dan tidak memasuki pertempuran itu sampai kita tahu bahwa Allah menyertai kita dengan kuasa dan kasih karunia Allah untuk memberikan keberanian dan kekuatan menghadapi kuasa-kuasa yang akan kita hadapi. Pertempuran yang ada di depan kita ini bukanlah perkara yang ringan. Jadi saudara-saudara, kita perlu berhati-hati ketika kita menghadapi musuh-musuh kita yaitu pemerintah-pemerintah dan kuasa-kuasa kegelapan ya. Dibilang, ini sebelum kita melawan mereka ya, ini kita tahu ya kenapa bilang lawan karena ini ada Tuhan bilang ya, pakailah perlengkapan senjata Allah karena lawan kita adalah si iblis. Lawan kita bukan darah dan daging tapi melawan kuasa-kuasa kegelapan, pemerintah-pemerintah ya. Terus dibilang kita tidak boleh gegabah untuk lawan kuasa-kuasa kegelapan sampai kita tahu bahwa Allah ini menyertai kita. Sampai kita betul-betul tahu bahwa Tuhan menyertai kita dan memberikan kita apa? Kuasa dan kasih karunia. Jadi kita harus yakin kita punya apa? Kuasa dan kasih karunia baru bisa melawan ini apa? Kuasa-kuasa kegelapan. Karena kuasa-kuasa kegelapan ini bukan lawan yang ringan dia bilang ya. Ini lawan yang berat.
Jangan dengan semangat kita, kita lawan tetapi kita belum, Tuhan belum kasih dia punya apa? Kuasa dan kasih karunia-Nya kepada kita ya. Jadi kita harus yakin dengan penuh bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ini saya teringat kepada cerita Gideon ya, ketika Tuhan menyuruh dia untuk melawan orang-orang Filistin, dan dia tidak yakin ya, dia kurang percaya diri. Dia bilang, Tuhan, ini kita ini dari suku terkecil dari bangsa Israel. Bagaimana kita melawan ini orang ini? Melawan orang Filistin yang banyak, sangat banyak itu ya. Tuhan, tapi Tuhan bilang Tuhan mau menyertai, dan Gideon supaya meyakinkan dirinya dia minta tanda kepada Tuhan. Itu dia punya bulu ya, jubah bulu ya kalau nggak salah ya. Dia taruh di padang, dia bilang kalau jubah ini basah dengan embun, tetapi di sekelilingnya kering, dia minta tanda itu ya, berarti Tuhan menyertai dia. Dan betul, waktu pagi-pagi dia remas itu jubah bulunya itu, satu gelas itu dia air ya di gelas, dia punya embun. Tetapi di sekelilingnya kering. Dan tapi dia belum yakin bahwa ini penyertaan Tuhan. Dia minta tanda lagi. Tuhan, saya minta tanda lagi ya. Dia bilang, ampuni saya kalau lancang ini. Dia bilang, tapi dia mau minta tanda lagi untuk meyakinkan dia punya diri. Besoknya dia bilang, kalau boleh itu dia punya jubah itu, bulu itu kering dan sekelilingnya basah. Dan apa yang dia minta terjadilah seperti itu. Dan dia yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Begitulah kita ya saudara-saudara. Kita harus benar-benar yakin kalau kuasa Tuhan dan apa kasih karunia itu ada pada kita, baru kita bisa melawan kuasa-kuasa kegelapan ini ya. Karena ini bukanlah perkara yang ringan, dia bilang. Terus dibilang, ketika Allah memerintahkan mereka untuk terlibat dalam pertempuran, itulah saat yang tepat. Dia akan memberikan kepada yang lemah dan ragu-ragu keberanian dan perkataan yang melampaui harapan atau dugaan mereka. Jadi saudara-saudara, ini sama seperti Gideon juga ya. Ketika Tuhan memerintahkan untuk bertempur, untuk berperang, dia akan memberikan kepada yang lemah dan ragu-ragu apa? Suatu keberanian dan perkataan yang melampaui harapan atau dugaan mereka. Inilah yang saudara-saudara yang akan menjadi bagian kita ya saudara-saudara. Mungkin saya ini tidak tahu untuk bicara. Pas kalau Musa bilang berat lidah ya, ini susah untuk bicara. Tetapi Tuhan akan berikan kita apa? Perkataan yang melampaui harapan kita atau kita punya dugaan ya. Kalau kita takut, Tuhan akan berikan keberanian kepada kita. Oke, sampai di sini ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Dipersilakan. Oke, kita lanjut ya saudara-saudara kalau mungkin belum ada. Dibilang begini. Jadi apa yang Tuhan ingin kita lakukan adalah mencari Dia, dan kemudian ketika Dia mengutus kita, kita pergi hanya dengan kuasa dan kasih karunia-Nya. Jadi ketika Tuhan mengutus kita, kita pergi dengan apa katanya? Hanya dengan kuasa dan kasih karunia-Nya. Pada halaman 11 saya membaca, para murid dan Rasul Kristus memiliki rasa yang mendalam akan ketidakmampuan mereka sendiri. Dan dengan kerendahan hati serta doa, mereka menyatukan kelemahan mereka dengan kekuatannya, kebodohan mereka dengan hikmatnya, ketidaklayakan mereka dengan kebenarannya, kemiskinan mereka dengan kekayaannya yang tak terbatas. Dengan demikian dikuatkan dan diperlengkapi, dengan demikian dikuatkan dan diperlengkapi, mereka tidak ragu dalam pelayanan kepada Tuhan mereka. Jadi saudara-saudara, ternyata pada waktu gereja mula-mula, murid-murid dan rasul-rasul juga katanya mereka memiliki rasa di dalam hati mereka. Ini mereka ini nak mampu. Ini bagaimana menghadapi penganiayaan, menghadapi orang-orang di luar sana. Secara manusia mereka apa? Tidak mampu. Dan apa yang mereka lakukan, saudara-saudara? Dengan rendah hati, kembali lagi doa ya. Rendah hati serta doa,
Mereka menyatukan kelemahan mereka, kebodohan mereka dengan kekuatan dan hikmat Tuhan. Aduh, ini saudara-saudara. Ini apa yang mereka lakukan, mengakui akan apa? Kelemahan dan kebodohan mereka. Saudara-saudara, ini yang diperlukan umat Tuhan saat ini. Rasa akan ketidakmampuan mereka. Ini berarti saudara-saudara kesombongan yang ada dalam diri kita. Mungkin kita sudah, pendidikan kita sudah S3, mungkin sudah doktor, S2. Pendidikan kita sangat tinggi. Sehingga kita sudah nggak, saya bisa, saya ini doktor ini, saya ini profesor, saya mampu. Pendidikan saya tinggi, atau saya sudah berpengalaman. Sehingga saudara-saudara kita tidak memiliki kerendahan hati dan meminta semuanya kepada Tuhan. Ini walaupun kita sudah pendidikan kita sudah tinggi, walaupun pengalaman kita sudah banyak, saudara-saudara, kita harus merasa bahwa kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri dan meminta apa? Tuhan untuk campur tangan dalam apa? Dalam pekerjaan ini. Biarlah apa? Hikmat Tuhan bersatu dengan kita punya kebodohan sehingga apa? Kebodohan kita bisa disingkirkan dan apa? Hanya hikmat Tuhan yang ada dalam diri kita. Itulah yang harus kita apa? Minta kepada Tuhan. Oke, terus lanjut dia bilang begini. Sungguh suatu perlengkapan kekuatan yang luar biasa. Pikirkanlah perlengkapan itu. Kekuatan, hikmat, kebenaran, dan kekayaan. Itulah hal-hal yang sungguh kita perlukan dalam menghadapi segala sesuatu yang melawan kita. Sebab kita tidak dapat bergantung pada kuasa dunia manapun, ataupun pada reputasi yang diberikan manusia, ataupun pada kekayaan yang dapat disediakan dunia ini, atau pada pertimbangan apapun dari dirinya, atau pertimbangan apapun darinya, ataupun dari hidup ini. Jadi inilah hampir persis hal-hal yang telah disebutkan yang kita pertimbangkan dalam pelajaran sebelumnya. Saudara-saudara, ini perlengkapan kita untuk pergi kepada dunia ini sungguh luar biasa. Coba pikirkan saudara-saudara, dibilang ya. Perlengkapan kita sangat luar biasa. Dibilang kuasa atau strength, kekuatan, wisdom, hikmat, kebenaran, kekayaan. Ini yang Tuhan akan berikan kepada kita ya. Ini bukan kekayaan materi secara materi ya saudara-saudara. Kekayaan rohani yang akan kita miliki. Dia bilang, inilah yang menjadi kekuatan kita ketika kita hadapi dunia. Kita tidak bisa bergantung kepada apa katanya, kepada orang manapun, kepada kuasa manapun, reputasi manapun, koneksi kita pun kita tidak bisa bergantung kepada mereka. Oh, saya banyak orang dalam. Tidak bisa bergantung pada siapapun di dunia ini. Hanya bisa bergantung kepada Tuhan saja. Kekuatan, hikmat, kebenaran, dan kekayaan dari Tuhan. Inilah yang apa? Kita perlukan. Terus ini dia punya pertanyaan. Kita lanjut, dia bilang. Tetapi bagaimana mereka memperoleh kekuatan itu? Bagaimana saudara-saudara mereka memperoleh kekuatan itu? Perlengkapan itu bagaimana mereka memperoleh? Dibilang dengan mengakui kelemahan mereka. Dengan mengakui kelemahan itu. Bagaimana mereka memperoleh hikmat? Dengan mengakui kebodohan mereka. Bagaimana mereka memperoleh kebenaran? Dengan mengakui ketidaklayakan mereka. Bagaimana mereka memperoleh kekayaan yang tak terbatas, dia bilang, dengan mengakui kemiskinan mereka. Waduh, ini luar biasa. Saudara-saudara, ini perlengkapan kita itu ya, kekuatan, hikmat, kekayaan, dan kebenaran atau righteousness. Bagaimana kita mau peroleh itu? Akui bahwa saya dan saudara itu apa? Bodoh. Akui dan saya dan saudara itu tidak layak. Akui saudara dan saya itu apa? Miskin, lemah. Akui itu saudara-saudara dan kita akan memiliki apa yang kita tidak miliki itu ya. Yang kita tidak miliki itu yaitu kekuatan, kekayaan, hikmat, kebenaran itu akan kita miliki. Terus dibilang, nah itulah keadaan di mana kita seharusnya berada. Tidak mampu, bodoh,
miskin, tidak layak, dan buta. Bukankah itu persis seperti yang dikatakan oleh pekabaran kepada jemaat Laodikia, bahwa kita malang, sengsara, miskin, buta, dan telanjang, serta kita tidak mengetahui akan hal itu? Seseorang membaca bagian itu beberapa hari yang lalu dan ia menyinggung kata buta. Dan seketika pikiranku tertuju pada Yohanes pasal 9 ayat terakhir. Mari kita semua membuka ke sana. Yohanes 9 ayat 41. Itu ada di akhir kisah penyembuhan orang buta dan pemulihan penglihatan kepada orang yang telah buta sejak lahir. Apa yang dikatakan ayat itu? Yesus berkata kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Jadi saudara-saudara, kalau kita bilang kita bodoh, maka Tuhan akan apa? Kasih kita hikmat. Kalau kita bilang kita miskin, Tuhan kan kasih kita kekayaan. Kalau kita bilang kita eh, telanjang, Tuhan akan berikan kita pakaian, saudara-saudara. Tetapi kalau kita bilang kita kaya, tapi kalau kita bilang kita berhikmat, dibilang apa? Sama dengan orang buta yang waktu Yesus bilang di Yohanes 9. Mereka bilang, mereka melihat ya, ini sebenarnya hiasannya mereka itu sebenarnya bisa melihat ya secara mata, tapi ini eh, penglihatan ini ya, iman ya mereka. Kalau mereka bilang mereka buta, maka dibilang apa? Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Jadi karena mereka bilang kami kaya, maka tetap mereka itu miskin. Ketika mereka bilang mereka berhikmat, maka tetap mereka itu bodoh. Seandainya mereka bilang mereka itu bodoh, mereka itu miskin, mereka itu akan kaya dan apa? Bisa ada hikmat. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan adalah mengakui keberadaan kita yang sebenarnya. Ini apa ya, saudara-saudara? Suatu hal yang dibilang susah-susah gampang, saudara-saudara, melihat ketidaklayakan kita, keberdosaan kita ini sungguh gimana ya, saudara-saudara? Dibilang susah kalau kita membandingkan kita dengan orang lain ya. Ketika kita lihat orang lain lebih jahat hidupnya dari kita akan merasa orang lain itu lebih buta ya. Dan karena saking melihat orang lain itu jahatnya, kita bisa melihat bahwa mereka itu lebih butuh daripada kita untuk keselamatan ini ya. Melihat bahwa kita lebih layak dari mereka. Nggak melihat bahwa kita miskin. Karena sudah melihat mereka itu lebih miskin dari kita. Sehingga kita tidak menyadari bahwa kita itu miskin. Itulah sering kita ketika kita melihat orang lain, kita membandingkan dengan diri kita seperti itu. Ketika kita buta, kita nggak tahu kita buta karena kita melihat orang lain lebih buta dari kita. Itu umpamanya. Atau kita miskin karena kita melihat orang lain lebih miskin dari kita. Sehingga kita tidak menyadari kemiskinan kita. Yang harus kita lakukan adalah apa? Menyadari akan keberadaan kita ya. Tidak usah lihat orang lain, kita lihat diri kita sendiri. Kita itu buta, miskin, telanjang. Kita ini orang-orang Laodikia. Yang Tuhan bilang apa? Suam-suam kuku. Kita harus tahu dan sadar dan mengakui bahwa kita itu suam-suam kuku. Kita itu apa? Sengsara, miskin, buta, dan telanjang. Kita harus akui itu. Jangan merasa bahwa kita memiliki semua hal, padahal kita tidak memilikinya. Oke, saudara-saudara sampai di sini. Ada yang mau tambahkan, silakan. Ini adalah permasalahan kita sebagai ini permasalahan dari dulu ya, tapi khususnya ditujukan kepada kita yang hidup di zaman jemaat Laodikia, jemaat Laodikia yang miskin tetapi merasa kaya, tidak tahu kalau kita miskin, buta tapi kita tidak tahu kalau kita buta, telanjang kita tidak tahu bahwa kita telanjang. Makanya Yohanes pasal 9 sangat cocok untuk kita bahwa kalau kamu buta, kamu tetap berdosa. Kamu tidak berdosa, tetapi kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Harus kita lakukan adalah mengakui akan keberadaan kita. Kalau Ya, silakan, silakan. ya, jadi kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus
yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk bawakan Injil kan ya murid-murid Tuhan Yesus ya, dan kita lihat mereka itu nggak ada title gitu, orang-orang yang nelayan, tidak berpendidikan gitu. Tetapi orang-orang seperti itulah yang mau belajar gitu ya. Ya. Susah untuk, I'm not saying ini bisa untuk semua orang, tidak ya, karena ada orang juga yang berpendidikan mereka rendah hati, ada orang yang tidak berpendidikan malah Sombong. tinggi hati. Iya, betul Jadi betul. yang Tuhan mau lihat di sini adalah, yang dari pelajaran ini yang kita lihat adalah bahwa sikap kerendahan hati kita. Makanya pekabaran malaikat ketiga adalah untuk menaruh kemuliaan manusia di debu tanah ya, dan selalu diingatkan. Mungkin kalau kita dengar ini kita bilang enggak, kita enggak seperti itu. Justru di saat kita bilang kita enggak seperti itu, kitalah seperti itu gitu loh. Iya, iya. Kita enggak sombong, kita rendah hati. Justru di saat kita begitu, disitulah kita gitu. Jadi kita harus akui ya, Tuhan memang betul kita itu sombong, iri hati, ada hal-hal yang kita lakukan yang malah untuk supaya attention ke diri kita, untuk semuanya kita gitu. Tapi bukan itu yang requirement yang Tuhan mau gunakan gitu. Yang Tuhan menggunakan itu adalah orang-orang yang benar-benar bergantung kepada Tuhan. Nggak ada satupun dari kekuatannya, kebijaksanaannya, pendidikannya, apa itu nggak ada. Itu semuanya straight langsung dari Tuhan. Dan disitulah kita harus akui gitu. Saya punya kebijaksanaan itu, kita nggak ada apa-apa. Kita itu bodoh, miskin, telanjang, dan kita perlu Tuhan gitu. Jadi di saat kita benar-benar jujur di hadapan Tuhan, disitulah yang Tuhan mau gunakan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kerja, isi aplikasi, pengalaman kerja, education, bla 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 bla. Kalau Tuhan nggak butuh itu gitu. Tuhan mau kita punya kerendahan hati, willingness untuk Dia ajar dan singkirkan semua apa yang kita sudah tahu, karena bisa saja kita punya preconceived idea di masa lampau yang membuat kita susah untuk menerima Injil Kristus. Contoh murid-murid Tuhan Yesus, mereka pikir Yesus datang mau jadi raja, itu kan Iya. yang permasalahannya. Jadi memang betul-betul saya nggak tahu Tuhan gitu. Ajar saya, kalau memang saya salah di masa lampau, kasih tunjuk gitu loh. Dan yang kemudian yang berikut adalah untuk kita mau beritakan Injil ke dunia, pekabaran malaikat ketiga. Kita juga harus honest dalam diri kita ya, apakah kita benar-benar tahu pekabaran itu dan experience di dalam kita punya kehidupan. Ya kalau kita nggak tahu pekabaran itu dan nggak experience, ya Tuhan nggak akan bisa gunakan, karena pengalaman dari pekabaran malaikat ketiga itu adalah kerendahan hati, dan kerendahan hati itu ditunjukkan dengan salah satu adalah untuk berdamai dengan orang lain gitu. Kalau hal itu pun kita nggak bisa lakukan, ya bagaimana Tuhan mau gunakan kita di di masa depan kita? Forget di masa depan. Untuk sekarang ini juga gitu. Bagaimana Tuhan menggunakan kita kalau kita masih ada roh tinggi hati, masih menggunakan cara kita, bukan cara Tuhan, dan seterusnya, seterusnya. Jadi semuanya itu adalah kita sekarang ini adalah penyelidikan diri gitu loh. Selidiki hati kita. Masih ada nggak kesombongan, masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Disitulah kita datang, akui sama Tuhan dengan jujur, dan Tuhan tahu. Sebelum kita akui, Tuhan lebih tahu diri kita dari kita sendiri gitu loh. Dan Tuhan bisa lihat ya, kita punya sincere apa Sungguh-sungguhan. sungguh-sungguhan gitu. Ya, dan Tuhan akan menjawab doa kita kalau kita benar-benar sungguh-sungguh berdamai dengan orang lain. Makanya di Ka'bah itu yang pertama kali kita lihat itu adalah altar of sacrifice, atau ada domba yang mau dikorbankan di situ. Itu apa? Mengakui dosa kita kan dulu sebelum kita masuk ke dalam Ka'bah Tuhan. Jadi itu adalah satu hal yang betul-betul Tuhan bilang kalau kita menerima mercy dari Tuhan, kita juga harus have mercy on others. Jadi Tuhan sudah ampuni kita nggak Tuhan nggak tunggu dulu kita sempurna baik untuk Tuhan mati untuk kita. Tuhan sudah ampuni kita. Kalau kita tahu apa yang Tuhan lakukan kepada kita, begitu juga kita akan treat orang lain gitu. Kalau saya nggak tahu apa yang Tuhan lakukan kepada saya juga akan memperlakukan orang sebagaimana Tuhan.
iya, sebagaimana istilahnya, karena saya nggak tahu apa yang Tuhan lakukan, saya nggak experience apa yang Tuhan lakukan kepada saya. Kita tanya, Tuhan mati kenapa gitu loh? Apakah Tuhan yang bersalah? Enggak. Tapi kenapa dia mati gitu? Untuk menyelamatkan saya gitu. Dia sayang kepada saya. Nah, setelah kita menyadari dan merasakan kasih Tuhan, kita juga akan memperlakukan orang lain seperti itu. Makanya Ellen White bilang, kita nggak bisa kasih sesuatu yang kita nggak punya. Kalau saya nggak merasakan pengalaman Tuhan mengampuni saya, betapa besar kasih Tuhan, kita akan memperlakukan orang lain seperti itu. Seperti itu yang kita lakukan gitu. Nggak mau berdamai dengan orang lain, nggak peduli dengan orang lain, nggak ada mercy sama orang lain, tinggi hati. Tuhan untuk mati nggak ada satu diri untuk dirinya gitu. Mati di kayu salib itu satu hal yang paling hina. Tuhan lakukan untuk kita gitu. Jadi untuk pergi ke orang lain, kalau kita merasa, aduh hina sekali kita bikin itu, tunggu dulu, Tuhan bikin sama kita itu gimana gitu? Apakah Tuhan nggak mengalami hal itu? Nah itulah di saat kita merasakan pengalaman Tuhan dari untuk diri kita sendiri, disitulah nggak akan ada rasa saya mau hina, saya mau apa, enggak. Yang kita pikirkan itu semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan. Tuhan mau saya bikin apa, datang kepada orang lain. Nah itulah saya mau lakukan. Diri saya, kamu itu akan gini-gini. No, diri memang akan mati kalau kita menerima kematian Yesus, diri juga akan mati gitu. Jadi itulah requirement yang Tuhan mau lakukan untuk kita sekarang ini. Kenapa? Karena kecurahan Roh Kudus akan dilakukan untuk diberikan kepada orang-orang yang rendah hati. Kapan kapan dia punya persiapan dilakukan? Sekarang. Makanya Ellen White bilang, banyak yang menunda-nunda sebelum um, untuk mendapatkan minyak ya. Minyak itu kan bukan untuk pas sudah pintu kasihan tertutup baru cari minyak, sudah terlambat. Sekarang lah untuk mendapatkan kebenaran Kristus. Dan untuk mendapatkan kebenaran Kristus itu harus ada pengampunan dosa dulu, baru akan Tuhan berikan kebenarannya, seperti itu. Jadi mungkin itulah Yeli yang kita mau tekankan bahwa memang diri ini harus mati dan untuk hal itu bisa dilakukan adalah hanya minta Tuhan memberikan untuk kita. Oke, Iya, thank you, Li. iya, terima kasih. Jadi betul ya, itulah hal yang kita harus minta Tuhan untuk lakukan dalam diri kita ya. Dan ini menurut saya ini dia punya langkah awal ya bagi saudara-saudara. Ini sebelum kayak seperti Joy bilang tadi sebelum kita masuk ke Abah, di depan adalah altar sembahan ya atau korban, altar of sacrifice. Jadi itu kita punya langkah pertama ketika kita mengakui dosa kita, apa kita datang kepada Tuhan ya, meminta ampun dosa kita. Tetapi sebelum kita mau minta ampun kepada Tuhan, kita juga harus apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita supaya kita bisa diampuni. Jadi itu dia punya awal-awal ya bagaimana kita untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana kita untuk diberikan kecurahan Roh Kudus adalah hal-hal awal adalah apa? Menyelesaikan kita punya perselisihan masalah dulu baru kita datang kepada Tuhan. Oh, oke. Mungkin ada lagi sebelum kita lanjut. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya saudara-saudara. Ketika Yesus berkata kepada engkau dan saya bahwa kita buta, maka yang harus kita lakukan adalah berkata, Tuhan, kami buta. Dia berkata kepada orang-orang itu bahwa mereka buta, dan memang mereka buta. Tetapi mereka berkata itu tidak benar. Namun itu benar. Seandainya mereka mengakui kebutaan mereka, mereka pasti melihat Allah dalam penyembuhan orang yang buta itu. Jadi saudara-saudara, waktu di eh, kisah 99 itu, ayat 41 itu, orang-orang itu nak mengaku kalau mereka buta ya. Ini buta ya dalam tanda kutip. Seandainya mereka mengakui bahwa mereka itu buta, mereka pasti lihat, waduh, Tuhanlah yang menyembuhkan orang buta itu ya, yang sebelumnya itu. Tuhanlah yang menyembuhkan orang buta itu. Mereka tidak melihat Allah di sini karena mereka apa? Buta secara rohani ya. Mereka buta secara rohani. Seandainya mereka bilang buta, mereka itu buta, mereka bisa melihat. Seandainya mereka bilang mereka buta,
maka dosa mereka diampuni. Karena mereka bilang mereka tidak buta, mereka melihat, makanya dosa mereka tetap di dalam mereka. Mereka tidak bisa melihat Allah dalam penyembuhan orang yang buta. Terus dibilang, nah saudara-saudara, hal yang harus kita lakukan adalah menghadapi pekabaran kepada jemaat di Laodikia itu dengan jujur dan berkata bahwa setiap kata yang dia ucapkan adalah benar. Ketika dia berkata engkau dan aku malang, katakanlah kepadanya, itu benar, aku malang, sengsara. Itu benar, aku sengsara. Miskin, itu benar, aku miskin. Seorang pengemis yang sejati. Aku tidak akan pernah menjadi apapun yang lain di dunia ini. Buta, aku buta, dan tidak akan pernah menjadi apapun yang lain. Telanjang, itu benar, dan juga aku tidak mengetahuinya, itu juga benar. Aku sama sekali tidak tahu sebagaimana seharusnya yang aku tahu. Waduh. Dan kemudian aku akan berkata kepada setiap hari, kepada Tuhan setiap hari dan setiap jam. Tuhan, semua itu benar. Semua itu benar. Saudara-saudara, ini yang harus kita lakukan ya, saudara-saudara. Ketika pekabaran kepada jemaat di Laodikia bilang kita ini miskin, buta, telanjang, bilang Tuhan, itu benar demikian. Saya memang miskin, saya memang buta, saya memang telanjang, dan saya memang tidak tahu semuanya itu. Terus dibilang, tetapi, oh, gantilah kemalanganku dengan kepuasanmu sendiri. Gantilah kesengsaraanku dengan penghiburanmu sendiri. Gantikanlah kemiskinanku dengan kekayaanmu sendiri sepenuhnya. Gantikanlah kebutaanku dengan engkau sebagai penglihatanku. Gantikanlah ketelanjanganku dengan pakaian kebenaranmu sendiri. Dan apa yang tidak aku ketahui ya Tuhan, ajarlah aku. Waduh, luar biasa saudara-saudara. Inilah yang harus menjadi kata-kata kita ya saudara-saudara. Ketika menyadari akan kelemahan kita dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, bayangkan ini kita menyadari bahwa kita ini buta, tidak bisa melihat, dan Tuhan adalah penglihatan kita. Bagaimana kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan sebagai mata kita. Tuhan sebagai mata kita. Apapun yang Tuhan lihat, itulah yang saya lihat. Waduh, luar biasa saudara-saudara. Kita punya telanjang dengan apa? Dengan pakaian Tuhan sendiri. Jadi kalau kita jauh dari Tuhan, kita merasa kita ini telanjang. Dan kita mau dekat terus dengan Tuhan dengan dia punya apa? Righteousness, dia punya kebenaran. Luar biasa saudara-saudara. Itulah yang harus kita miliki. Terus jemaat bilang apa? Amin. Dia bilang, saudara-saudara, ketika kita datang dengan satu hati dan satu pikiran ke tempat itu, kita tidak akan mengalami kesulitan sama sekali untuk bertobat. Tidak akan sulit untuk bertobat dan tidak akan ada kekurangan pertobatan. Ayat berikutnya akan digenapi. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara-saudara, bertobat di sini adalah apa, saudara-saudara? Mengakui akan kelemahan kita. Mengakui kalau kita buta, mengakui kalau kita lemah, mengakui kalau kita miskin, telanjang. Itu adalah suatu apa? Pertobatan. Relakanlah bahwa kita memang demikian dan minta Tuhan sebagai kekuatan kita. Itu yang ada di sini ya. Jadi sebelum apa yang kita lakukan ini mengakui akan ketidaklayakan kita, dia punya awal adalah bagaimana kita menyelesaikan kita punya apa? Masalah dengan orang lain. Dia bilang, ketika kita datang dengan satu hati atau satu pikiran, ketika kita datang tanpa persoalan perselisihan, tidak akan sulit untuk apa? Bertobat, tidak akan sulit untuk menyatakan bahwa saya ini miskin, buta, melarat, dan telanjang. Ini kalau kita lihat dia punya tahapan seperti itu. Selesaikan masalah kita dengan orang lain, mengakui kelemahan kita, dan kita akan dituntun oleh Tuhan.
Oke, sampai di sini saudara-saudara. Ada yang mau tambahkan? Ada yang mau tambahkan? Oke, kalau belum kita lanjut ya saudara-saudara. Ini tinggal sedikit. Dibilang, kesulitan mengenai ketidakmampuan kita untuk bertobat adalah karena kita belum mengakui bahwa apa yang Tuhan katakan kepada kita adalah kebenaran. Dibilang, yang menjadi kesulitan kita untuk bertobat adalah kita tidak mengakui apa yang Tuhan bilang itu benar. Kita tidak mengakui bahwa kita ini miskin. Kita tidak mengakui bahwa kita itu telanjang, buta, dan melarat. Itu yang membuat kita sulit untuk bertobat. Sulit untuk bertobat. Ketika saya tahu bahwa saya melarat, maka saya tahu bahwa saya membutuhkan sesuatu yang dapat memuaskan saya. Dan saya tahu bahwa tidak ada apapun selain Tuhan yang dapat memberikannya. Dan saya bergantung pada tidak ada yang lain. Saya bergantung pada tidak ada yang lain kecuali Dia untuk memberikannya. Itu ya saudara-saudara. Ketika saya melarat, saya apa? Rasa saya butuhkan sesuatu ya. Itu sama seperti dibilang eh, hanya orang sakit yang memerlukan dokter. Kalau saya tahu saya sehat, saya tidak akan mencari dokter. Yang harus saya tahu adalah saya itu sakit sehingga saya mau cari dokter untuk kesembuhan saya. Yang harus saya tahu adalah saya ini orang berdosa sehingga saya membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk saya bisa bertobat. Itulah yang harus saya ketahui ya saudara-saudara, supaya kita tidak sulit untuk bertobat. Terus dia bilang, dan jika saya tidak memiliki Dia atau memiliki Tuhan, maka itu hanyalah kemelaratan. Setiap saat saya tidak memiliki Dia, itu hanyalah kemelaratan. Dan setiap saat saya tidak memiliki penghiburannya, itu hanyalah kesengsaraan. Setiap saat saya tidak bergantung sepenuhnya kepada kekayaannya yang tak terselami, kekayaan Kristus yang tak terselami, saya benar-benar miskin. Seorang pengemis yang lengkap, yang sempurna. Dan setiap saya tidak melihat dan mengakui bahwa saya buta serta memiliki Dia sebagai penglihatan saya berada dalam dosa. Dia yang mengatakan demikian. Aduh, saudara-saudara, ini sangat jelas ya, saudara-saudara. Ini diulang-ulang supaya kita bisa mengerti. Atau Jones bilang di awal, dia bilang, dia akan membawakan ini pelajaran dengan sepelan mungkin supaya saudara dan saya bisa mengerti. Supaya orang-orang waktu itu mengerti. Tetapi untuk sekarang ini, supaya saya dan saudara bisa untuk mengerti. Dia ulang-ulang terus ya. Ini bagaimana kita apa? Mengakui akan ketidakberadaan kita, kelemahan kita, kemelaratan kita. Dan ketika kita mengakui itu, kita akan sepenuhnya apa? Bergantung kepada Tuhan dan Dia akan mengisi apa? Kekurangan kita dengan kekayaannya. Kemiskinan kita dengan kekayaannya. Ketelanjangan kita dengan eh, baju kebenarannya. Itulah yang akan Dia lakukan bagi kita. Karena dibilang Tuhanlah yang mengatakan demikian. Terus kita lanjut saudara-saudara. Ini paragraf terakhir. Dia bilang, sekarang engkau berkata bahwa engkau melihat. Karena itu dosamu tetap ada. Dan setiap saat ketika saya tidak melihat ketelanjangan saya dan tidak bergantung dan tidak bergantung hanya dan sepenuhnya kepada Dia dan kebenarannya untuk mengenakan pakaian kepada saya, maka sesungguhnya saya binasa. Sungguh-sungguh binasa. Dan setiap saat ketika saya mulai berkata, sekarang saya sudah tahu begitu banyak, tidak, saya sama sekali tidak mengetahuinya. Nah, jadi hal yang harus saya lakukan adalah berkata, Tuhan, saya tidak tahu. Saya bergantung kepadamu untuk mengajari saya segala sesuatu. Bahkan untuk mengajari saya bahwa saya sengsara dan malang dan miskin dan buta dan telanjang. Dan bahwa saya membutuhkan semua hal ini. Dan ketika saya mengatakan kepadanya semua itu, ia akan memberikan segala yang saya butuhkan
ia akan melakukannya. Itulah keadaan kita atau situasi kita. Saudara-saudara, ini sangat luar biasa ya, saudara-saudara. Ini hal-hal yang kita harus lakukan adalah mengakui akan kelemahan kita. Ini diulang lagi ya. Setiap saat kita menyatakan kepada Tuhan bahwa saya ini telanjang. Dan dia akan apa? Memberikan pakaian. Setiap saat ketika saya merasa bahwa saya miskin, Tuhan akan memberikan kekayaan bagi kita. Ketika saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu apa-apa. Tuhan, saya tidak tahu apa-apa. Tuhan akan berikan kepada kita pengetahuannya, hikmatnya. Itulah yang terjadi atau itulah keadaan kita ya sebenarnya, saudara-saudara. Kalau kita tidak mengakui akan kita punya kelemahan ini, kita akan binasa dibilang ya. Karena kita akan menggunakan kita punya kekuatan kita untuk melawan, dia bilang ini eh, roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah yang menjadi musuh kita di depan, penganiayaan-penganiayaan kita di depan. Kalau kita tidak mengakui kelemahan kita, kita akan menggunakan kekuatan kita dan ada hanyalah apa? Kegagalan. Itulah yang terjadi kepada jemaat di Laodikia. Mereka itu miskin tetapi merasa kaya, tidak mampu tetapi merasa mampu. Itulah yang dilakukan. Spiritual proud ada terjadi ya. Ini sering kita melihat ya. Di sekitar kita, bahkan ini diri kita ini kita harus lihat sendiri kita ini spiritual proud ya, spiritual proud. Kadang-kadang, oh sudah berapa tahun saya di gereja ini, sudah berapa tahun saya ketua jemaat, sudah, aduh ini kita sudah mulai menghitung-hitung apa yang kita telah lakukan di gereja Tuhan ya. Merasa bahwa kita ini sudah lebih dari orang lain, sudah mampu, sudah tahu segalanya. Kita lupa bahwa kita itu Laodikia. Kita lupa bahwa kita miskin, buta, dan telanjang, dan kita tidak tahu bahwa kita buta dan telanjang. Makanya saat ini adalah jalan keluarnya adalah mengetahui akan hal itu, bahwa saya miskin, saya buta, dan saya telanjang. Dan berdoalah kepada Tuhan, Tuhan, saya miskin, saya buta, saya telanjang, dan saya tidak mengetahui itu. Tolong ajar saya. Ajar saya supaya saya mengetahui bahwa saya buta. Ajar saya untuk saya bisa mengetahui bahwa saya miskin dan saya telanjang. Ketika kita menyadari betul-betul, ketika Tuhan mengajari kita dan kita mengetahui betul-betul bahwa kita miskin, buta, dan telanjang, dan Tuhan akan memberikan kepada kita baju kekayaan, baju kekayaan atau pakaian kebenarannya kepada kita. Sebelum kita mengakuinya, Tuhan tidak akan memberikannya kepada kita. Itulah yang menjadi pelajaran kita ya, saudara, pada chapter 8 ini ya, untuk pertemuan sahabat ini. Mungkin ada yang mau tambahkan saudara-saudara sebelum kita tutup dalam doa? Sebelum kita akan bersiap untuk ke gereja, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau tambahkan atau bertanya? Kalau Ya, silakan. dan kalaupun kita mengakui kepada Tuhan, bukan hanya oh ya karena pelajaran bilang akui saya akui, Iya, tapi kenyataannya sungguh-sungguh ya, jadi betul-betul. memang betul-betul sungguh-sungguh ya Tuhan memang jadi bukan oh ya karena kita sudah belajar perkabaran mereka ketika harus akui ya saya akui lah. Itu Tuhan juga tahu ya kita punya isi Iya, hati, jadi memang betul-betul untuk mengetahui. Jadi istilahnya kita baca firman Tuhan, belajar, dan di saat itu kita tahu bahwa saya memang butuh Tuhan gitu. Kalau kita iya, hanya tidak menggunakan waktu kita untuk belajar, untuk merenung akan kasih Tuhan, untuk melihat betapa saya tidak ada artinya tanpa Tuhan, ya saya nggak akan mau akui gitu. Walaupun pelajaran bilang akui, saya nggak iya, akan akui karena kenyataannya saya nggak merasa seperti betul, itu. betul, betul. Jadi memang betul-betul menyadari hal itu dan akui di situlah. Tapi kalau saya nggak sadar-sadar ya kita harus tanya kenapa saya tidak merasa seperti itu. Karena mungkin kita tidak spend time dengan Tuhan, tidak belajar firman Tuhan. Jadi ya begitu kenyataannya ya. Oke, thank you. Hanya itu aja, Ya, thank you. terima kasih untuk tambahannya. Betul sekali ya, saudara-saudara. Ini kita baca di Wahyu 3 ini tentang jemaat di Laodikia ini sudah lama.
Sudah tahu kita itu suam-suam kuku. Oh, jemaat di Laodikia suam-suam kuku dan Tuhan akan muntahkan kalau tidak bertobat. Sampai di situ ya saudara-saudara, tapi kita tidak kita sampai di pengetahuan ya, sampai di pengetahuan bahwa kita itu suam-suam kuku atau miskin buta melarat telanjang ya, dan kita sangat malang kalau dibilang. Tapi cukup sampai ditahu, oh iya jemaat Laodikia begitu, tapi tidak sampai kepada perasaan yang sungguh-sungguh akan hal itu bahwa kita benar-benar miskin. Bahkan kita masih menganggap kita lebih baik dari orang lain ya saudara-saudara. Bagaimana orang miskin, orang marang, telanjang menganggap dia lebih baik dari orang-orang lain. Tidak ada seperti itu. Yang ada kita apa? Saling saling mengasihani satu yang lain. Aduh, kasihan kita orang ini miskin buta melar telanjang. Mari sama-sama kita cari apa? Tuhan untuk bisa memiliki pakaian supaya kita tidak telanjang lagi. Sama-sama kita apa? Cari Tuhan. Bukan saling bukan merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain, tapi sama-sama kita miskin, sama-sama kita telanjang, masih mari kita apa? Sama-sama cari Tuhan supaya kita sama-sama bisa diselamatkan. Kalau kita merasa masih lebih baik, bukan mungkin, pasti saudara-saudara kita tidak mengakui bahwa kita itu betul-betul miskin, buta, melarat dan telanjang. Oke, saudara-saudara mungkin ada lagi sebelum kita berdoa. Baik, saudara-saudara, kalau belum ada, pelajaran kita sampai di sini dan kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Biarlah pelajaran ini menjadi pengalaman kita ya, saudara-saudara, di mana kita mengakui akan apa? Kelemahan kita atau keberadaan kita yang sesungguhnya, yaitu orang-orang di jemaat Laodikia yang apa? Miskin, malang, buta, dan telanjang. Akui saudara-saudara itu. Berdoa kepada Tuhan supaya kita apa? Mengakui itu. Karena kita seperti itu tapi kita tidak tahu. Makanya dibilang, Tuhan ajar saya untuk saya bisa mengetahui akan kemalangan saya ini. Dan Tuhan akan membuka mata kita dan melihat akan apa? Kemelaratan kita, kemiskinan kita, ketelanjangan kita. Dan ketika kita mengakui semuanya itu, maka Tuhan akan mengisinya dengan kekayaannya. Baik, pelajaran kita sampai di sini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.